siang. Saya mohon maaf agak terlambat ini karena hujan deras ya. Dari Mati juga agak susah keluarnya. Perkenalkan saya Dr. Amiel, staf agroklinik ini. Di sini saya ditugaskan membawakan topik terkait kedokteran transfusi ya. Jadi di sini nanti kalian ada sedikit gambaran terkait kedokteran transfusi dan bank darah ya. Jadi apa aja hal-hal yang di sana, yang tentang gejalanya dan apa saja yang mesti kalian ketahui. Jadi nanti nggak lanjut lagi sampai transfusi bank darah ini. Total ada berapa? 100 berapa? 105. Ya. Saya mohon nanti hatinya di saya dulu ya. Jadi sama Mulia, ahli saya, ada yang mendengarkan. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas di anak kuliah kalian bisa langsung tanya ke saya. Gitu ya. Oke, kita mulai. Ini apa nggak fungsi ya? Ini bisa. Apa harus manual? Ya, kita mulai lagi ya. Jadi yang pertama topik terkait kedokteran transfusi, saya akan bahas sedikit terkait bank darah ya. Bank darah itu suatu unit yang wajib ada ya sekarang di setiap rumah sakit. Tiba-tiba harus punya suatu bank darah. Walaupun misalnya bank darahnya itu hanya dalam notabene hanya menitik kantong darah, maksudnya dia tidak bisa melakukan cross match. Ya, biasanya kalau golongan darah harusnya sudah bisa kalau suatu rumah sakit itu punya suatu laboratorium ini. Jadi suatu laboratorium ini adalah suatu unit pelayanan rumah sakit yang bertanggung jawab untuk tersedianya darah ya, untuk transfusi yang aman ya, bermutu dan darah juga yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan vaskes lainnya ya. Jadi di sini bank darah itu wajib untuk memenuhi kebutuhan darah yang ada di suatu rumah sakit. Jangan sampai pada saat ada permintaan darah itu malah tidak ada stok darah gitu. Jadi di sini pentingnya untuk memanage ya suatu bank darah terkait kita mesti stok darah apa saja, komponen apa saja, supaya jangan sampai begitu dibutuhkan itu malah kosong stok ya. Kemudian darah dan produk darah ini memegang peran penting ya. Jadi dalam pelayanan kesehatan, ketersediaan keamanan dan kemudahan akses darah itu harus dapat terjamin ya. Biasanya ini juga salah satu untuk kesediaan darah itu salah satu indikator mutu ya secara nasional. Kemudian menginjak ke unit transfusi darah. Jadi tidak semua rumah sakit itu punya suatu unit transfusi darah. Unit transfusi darah saat ini sudah berubah sejak bulan November 2024 itu menjadi suatu unit pengelola darah. Ya, unit transfusi darah itu yang seperti kalian ketahui kalau kalian mau donor darah, sudah ada donor darah di sini. Sudah pernah ya, kalau ke PMI itu biasanya unit transfusi darah. Dan unit transfusi darah ini saat ini tidak hanya di PMI saja. Beberapa di rumah sakit itu sudah memiliki suatu unit transfusi darah. Jadi rumah sakit itu dia menerima ya untuk salah satunya pelayanan donor darah. Contohnya di rumah sakit Dr. Muardi itu kita sudah ada unit transfusi darah sejak tahun 2021. Jadi kita sudah ada, jadi kita juga menerima donor darah di sana. Kita sudah mengelola darah, membuat komponen darah yang dipakai untuk kepentingan dari pasien rumah sakit. Jadi untuk definisinya adalah
suatu fasilitas layanan kesehatan yang menyalurkan donor darah, penyajian darah, dan pendistribusian darah. Tidak semua UPD itu sudah dapat mendistribusikannya keluar rumah sakit yang mereka miliki. Kadang-kadang kendala yang dihadapi suatu UPD adalah suatu pendonor darahnya yang belum banyak, sehingga itu bisa minta tolong dulu. Sehingga kalau donor darahnya sedikit, otomatis akan berdampak kepada produksi kantong darahnya pun belum banyak, ya. Jadi suatu pelayanan transfusi darah ini suatu pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia ya sebagai bahan dasar yang untuk tujuan kemanusiaan, ya. Sampai saat ini kita belum bisa membuat darah sintetis, ya toh? Jadi sampai saat ini masih sangat dibutuhkan darah untuk dibuat komponen. Ya, jadi kalau kalian yang muda-muda ini sudah bisa berdonor darah, ya minimal usia 17 tahun itu kamu sudah bisa mendonorkan darah, karena banyak sekali benefit yang akan kamu peroleh baik untuk kamu maupun dari pasien yang akan menerima. Ya. Untuk darah itu tidak boleh untuk komersial, ya. Jadi sampai saat ini suatu unit transfusi darah itu tidak dipegang oleh tidak boleh dimiliki suatu rumah sakit swasta. Jadi hanya rumah sakit yang boleh UPD itu atau UPD itu hanya rumah sakit negeri, ya. Tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apapun, ya. Jadi bahasanya pada UPD itu namanya memang setiap kita akan mengambil lambung darah itu akan ada biaya yang dikeluarkan, namanya biaya pengganti kantong darah. Jadi bukan jual beli darah, ya. Nah, ini beberapa persyaratan ya dari suatu UPD. Yang pertama, sistem yang dipenuhinya harus dijalankan, ya, dan kinerja sistem harus dipantau secara teratur, ya, supaya dalam perjalanannya suatu unit ini bila ada suatu kendala itu bisa langsung kita cari sumber permasalahannya itu di mana. Kemudian semua proses produksi harus ditetapkan secara dengan jelas sesuai dengan SPO, ya. Jadi masing-masing mulai dari kita tindakan, mulai dari kita mau membuat suatu komponen, mulai dari setiap alat itu harus sudah ada SPO-nya seperti ini, ya. Sehingga kalau kita menemukan kendala atau ada masalah, kembali lagi kita buka SPO-nya sudah sesuai SPO atau belum. Kemudian yang ketiga, proses harus dipantau secara teratur, ya, dan menunjukkan kemampuan untuk memproduksi komponen darah secara konsisten sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, ya. Jadi untuk komponen darah itu kita juga ada quality control, ya. Dalam setiap bulan itu nanti ada kita ngambil minimal 4 kantong darah baik dari setiap komponen maupun DRC, PC, FFP, itu kita akan quality control itu sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian peralatan dan bahan harus dikualifikasi, ya. Proses dan metodenya harus divalidasi sebelum digunakan, ya. Setiap peralatan, setiap bahan itu perlu kita lakukan validasi itu sebelum kita gunakan, ya. Berbagai macam alat yang ada di UPD nanti saya jelaskan sedikit akan ada di belakang. Kemudian sumber daya manusia, gedung, ruangan yang memadai, peralatan yang sesuai, bahan yang tepat harus juga disiapkan, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu unit transfusi darah ini juga harus diperhitungkan dahulu, ya. Jangan sampai kepengen buat tapi sumber daya belum ada, gedungnya juga terbatas, gitu. Nanti akan stuck jalan. Kemudian harus ada sistem pelacakan terhadap semua komponen darah yang dikeluarkan atau pemberian nasihat klinis kepada pendonor, ya. Jadi setiap komponen darah yang dikeluarkan dari suatu unit transfusi darah itu harus semuanya tercatat, ya. Biasanya di setiap kantong itu sudah ada barcode untuk setiap kantong darah. Jadi kalau misalnya terjadi suatu reaksi transfusi ini, kita bisa lacak dari kantong darah yang mana, ya, sehingga kita bisa selidiki penyebabnya dan kita bisa menemukan solusinya. Kemudian harus ada sistem untuk menangani keluhan pendonor, ya. Biasanya buat sistem ini kita suka membuat ada suatu kita buat kayak itu untuk mereka memberikan masukan kepada suatu UPD misalnya terjadi dari pengguna UPD itu ada yang tidak puas
terkait seleksi calon pendonor, ya. Jadi terkait usia 17 tahun ya. Saya yakin semua di sini sudah lebih dari 17 tahun. Kalaupun usianya lebih dari 60 tahun untuk pertama kali itu, kita harus berikan catatan ya. Jadi kalau dia sudah sering itu harus misalnya usianya 65 tahun untuk mendonor darah ulang. Jadi kalau baru pertama kali itu di usia 60 tahun itu maksimal ya. Kemudian berat badan. Nah, kadang-kadang untuk berat badan beberapa khususnya wanita ya, yang beberapa diidentikan itu ada beberapa wanita yang nggak lolos karena berat badannya kurang dari 45 kg ya untuk donor darah. Kalau untuk anestesis itu minimal yang 55 kg, jadi harus lebih dari itu. Kemudian untuk tekanan darah ya tidak boleh hipertensi ya. Jadi untuk sistolnya itu maksimal itu di 160 ya, untuk diastolnya itu minimalnya itu maksimal itu di 100 ya. Kemudian untuk nadi itu dipertahankan antara 50 dan 100 ya, jadi tidak terjadi juga. Kemudian suhu tubuh dia harus normal, kita kasih hemoglobin nadinya ini harus 12,5 hingga 17 ya. Jadi kadang-kadang sudah terjadi kalau menawar pada saat ada seleksi pendonor tetap nggak boleh ya gitu ya. Jadi kita di waktu itu sudah melibatkan adik-adik koas waktu itu untuk melakukan berat badan kita waktu kita ada kegiatan mobile unit waktu seleksi donor. Ada pendonor yang bilang cuma 12,1 nggak apa ya, aku tetap donor. Jangan ya. Jadi satu itu dia kan berdampak terhadap yang mau donor. Si pendonor ini akan kondisi kan HB yang di bawah 12 ini kan akan membahayakan dirinya saat itu. Kedua, terkait dengan kualitas kantong darah yang dihasilkan nanti. Ya, orang anemia kok masih nyumbangin darah. Ya, di sini menjadi catatan. Jadi kalian kalau suka dengar orang kalau bilang aku mau donor darah itu buang darah kotor. Ya, beberapa ada yang ngomong itu salah ya. Jadi bukan darah kotor yang kita buang. Justru kita memberikan darah yang baik. Jadi seorang pendonor darah itu bisa dikatakan dia itu sehat. Kalau dia tidak sehat, tidak boleh mendonorkan darah. Lalu dia mau mendonorkan darahnya untuk orang yang sakit. Kalau orang banyak sekali orang takut buang mau donor dulu buang darah kotor bukan. Jadi istilahnya itu sama. Masih ada yang seperti itu, mungkin ada yang bisa meneruskan. Jadi darah yang kalian sumbangkan untuk donor darah itu darah yang baik ya. Dan melalui proses seleksi yang ketat. Jarak waktu ya untuk donor darah terakhir sekarang itu udah bisa 2 bulan ya. 2 bulan untuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang kalau perempuan yang menjadi catatan, kadang-kadang mereka suka tidak lolos juga ya. Kemudian penampilannya ini perlu menjadi catatan. Kondisi yang tidak diinginkan melakukan donor darah ya, kalau dia sudah pucat ya, dia jaundice, dia diagnosis biasanya tidak stabilan mental, biasanya kamu wawancara ya, intoksikasi alkohol untuk donor obat ya. Kemudian ada kondisi kesehatan saat ini yang menjadi perhatian, nanti bisa dilihat di ini ya, kalau dia sedang sakit atau dia post-imunisasi itu menjadi catatan juga, tidak bisa langsung donor ya. Kemudian juga terkait resiko dan gaya hidup ya. Jadi orang yang memiliki gaya hidup berisiko tinggi yang dapat melalui infeksi darah itu sebaiknya tidak langsung kita berikan untuk donor ya. Ini menjadi catatan agak prihatin ya. Saya pernah mendapat aduan, jadi ada orang dengan gaya hidup yang berisiko tinggi, dia sengaja mendonorkan darahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan screening gratis IMLBB. Sudah pernah dengar IMLBB? Jadi setiap pendonor itu akan di screening IMLBB. Yang di screening itu adalah HIV, sifilis, HCV, HBsAg. Kalau orang tersebut periksa ke laboratorium, dia bilang mahal, mendingan aku donor darah aja. Dia bilang, kalau aku belum dapat surat panggilan dari UPD, berarti saya sehat. Nah itu nggak boleh ya orang-orang seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat membahayakan dari si penerima pasien.
Saya bilang ini, jadi kalau setiap kantong darah, dok bisa nggak EML itu lolos? Bisa. Kalau misalnya dia masih di masa-masa gejala minus juga, ya bahkan di alat deteksi sekelas ibaratnya untuk yang misalnya untuk PCR pun itu pun masih ada jendela yang bisa miss. Jadi misalnya dia masih di masa jendela itu dia tidak terdeteksi oleh alat, dia terdeteksi sebagai kantong yang aman, padahal itu kantong infeksius. Di masa minus itu masih bisa mengeluarkan enggak? Bisa, tapi tidak terdeteksi oleh alat. Makanya seperti ini adalah tindakan yang tidak baik ya. Kalau memang pola gaya hidupnya, seks bebas, narkoba, segala macam, itu udah otomatis nggak boleh dong ya. Jadi kalau orang lain seperti ini harus kita berikan edukasi, jangan sampai mereka sengaja ya, sengaja untuk mendapatkan screening gratis, karena untuk screening itu cukup mahal ya Bu ya. Itu sekitar mungkin kalau di Marti itu bisa 1,8 4 parameter itu. Beda lagi kalau di swasta, saya rasa bisa 2 juta lebih gitu, ya. Jadi hati-hati. Nah ini sedikit kegiatan donor dari kita ya. Ada calon donor yang sedang melakukan screening baik dalam tekanan darah ini maupun di screening untuk golongan darah dan kadar HIV. Jadi kalau yang sekarang belum berani donor, saya rasa mesti dicoba ya. Mungkin kadang-kadang jangankan yang medis ya, dokter pun masih ada beberapa yang takut ya dengan jarum, betul kan? Ya, masih ada beberapa yang takut dengan jarum gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dampaknya itu terhadap kesehatan kita itu sangat-sangat baik ya untuk kita donor darahnya. Memang sakit sih, jadi saya tidak bisa memungkiri kalau kamu donor darah saya jamin cuma digigit semut, bukan gitu. Rasanya gimana? Rasanya seperti ditusuk jarum ya. Bahkan saya pun walaupun sudah usia kepala 4 itu masih rajin ya mendonorkan darah setiap 2 bulan, bahkan untuk aferesis pun saya rajin gitu. Saya rajin memberikan, apalagi kemarin belum lama itu ada seorang sejawat yang butuh lomba aferesis gitu. Sejawat itu akan lebih nyaman kalau mendapat donor yang dia tahu riwayatnya gitu. Makanya kadang-kadang yang saya bilang itu masih ada nggak kesempatan kemungkinan seorang tertular dari suatu kantong darah? Masih. Bahkan kamu mau PCR pun masih bisa ya. Akibatnya karena apa? Karena ada beberapa orang yang nakal itu. Jadi salah satu contohnya gitu. Jadi di masa hidupnya gaya hidupnya tidak sesuai, itu malah dia mendonorkan. Harusnya enggak ya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang tinggi habis bikin tato itu biasanya kita kasih jeda dulu ya, kita kasih jeda dulu, nggak bisa langsung donor beberapa bulan nggak bisa donor dia. Nah ini sedikit alur terkait pelayanan transfusi darah ya, dimulai dari pendonor ya. Tadi ada anamnesisnya, kita seleksi pendonor, kemudian nanti ambil sampel darahnya ya. Nah di sini kita lakukan uji laboratorium darah yang mulai dari golongan darah, IMLTD yang dari saya bilang ya, parameter kalau di KIB malaria biasanya juga ditambahkan pemeriksaan untuk malaria. Kemudian ada juga uji samping antibodi donor. Kemudian baru masuk ke pengolahan komponen darah. Jadi setelah IMLTD baru masuk ke pengolahan darah ya. Jadi kalau suatu kantong darah dia tidak lolos screening IMLTD, itu kantong darahnya kita musnahkan ya. Jadi kalau kalian donor darah enaknya gitu, jadi selalu terscreening ya, apalagi kamu medis ya. Kita nanti ini kita akan berkontak dengan banyak lingkungan yang infeksius dan hati-hati. Di sini adalah salah satu benefitnya, kamu terscreening terus setiap 2 bulan ya. Kemudian kalau setelah itu, setelah dilakukan pengolahan komponen darah, kemudian ada penyimpanan darah yang ya. Kemudian biasanya ada permintaan darah dari klinisi ke BPJS, baru kita distribusikan ya. Seperti itu. Nah sebelum didistribusikan nanti ada step-stepnya, pemeriksaan penetrasi. Saya akan jelaskan nanti setelah bahasan ini. Yang diantara itu ada golongan darah, lalu ada uji silansasi, lalu ada uji samping antibodi. Kemudian setelah itu lolos, itu cocok sebenarnya dari sini baru lanjut ke
pemberian darah kepada pasien. Yang tidak lupa juga selama transfusi berlangsung itu harus dilakukan monitoring terhadap reaksi transfusi, ya, jangan sampai suatu tindakan untuk menyelamatkan pasien malah berdampak malah mematikan bagi pasien. Jadi di sini penting juga untuk memonitoring reaksi transfusi. Terkait monitoring reaksi transfusi dalam itu agak prihatin ya. Jadi sedikit saya sampaikan ke kalian kalau nanti kalian sudah ini semester berapa lagi? 4 ya. Bentar lagi mau kelas. Aku masih jauh. 8 semester ya, masih jauh. Ya, seenggaknya pada ingat lah. Jadi selama transfusi, hal kecil yang terjadi selama transfusi berlangsung itu harus dilaporkan. Ya, kadang ada beberapa waktu di bangsa itu mereka tidak melaporkan. Mereka menganggap ini kan cuma demam sedikit tok gitu. Itu tetap harus dilaporkan. Ya, demam, ada ruam, transfusi berlangsung itu harus dilaporkan ke unit transfusi darah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi ya problem ini dari kantong darahnya atau dari si penerima si pasien ini. Nah, ini sedikit terkait proses start ya. Jadi sebelum mengambil kalau kita mau donor darah, saya sedikit paparkan sedikit prosesnya. Jadi harus dilakukan identifikasi dulu dari si donor ya sebelum dilakukan penusukan di vena. Bisa sambil tiduran atau sambil duduk ya untuk pengambilan donor darah. Di SK ini suka diadakan donor darah ya? Suka? Setiap berapa bulan? Jarang ya. Saya harap nanti kalian ini pionir ya terkait donor darah, terkait pengobatan gratis gitu. Pasti kan anak-anak SK yang akan berbuat yang coba kalian nanti akan lebih aktif ya mengadakan aksi-aksi sosial gitu kan bisa diputar. Oh bulan ini di SK, bulan depan di mana gitu ya. Kemudian petugas akan mendesinfeksikan tangan ya. Jadi sebelum dilakukan penusukan itu harus dilakukan desinfeksi dulu. Kemudian kantong darah yang akan kita pakai itu harus tepat ya diinfeksi. Jangan sampai kantong darahnya expired atau bocor atau rusak ya. Kemudian lokasi penusukan vena itu harus aseptik ya. Jadi namanya waktu untuk pendonoran darah itu maksimal 15 menit ya. Jadi hanya waktu segini biasanya itu 10 menit itu sudah selesai ya. Jadi tidak boleh dari 15 menit waktu kita donor darah karena akan terkait nanti kualitas darah yang kamu sumbangkan ya. Nah ini sudah sering kita lakukan ya. Ini kalau kita mobile unit ya modelnya pakai battery ini kalau di IPD kita ini ada suatu donor ini donor yang donor blood ini yang aferesis. Masih ingat waktu COVID bahasa plasma ini donor plasma aferesis ya. Jadi waktu emang sudah begini. Jadi waktu kejadian COVID itu ya, jadi pemerintah itu banyak mendistribusikan, menghibahkan alat aferesis ini terkait terapeutik untuk plasma ya. Tapi ternyata kan belakangan itu ternyata tidak ada dampak yang signifikan ya plasma untuk waktu pada pasien COVID itu. Tapi ya waktu itu memang kondisinya segala macam kita coba ya. Jadi kayak trial juga waktu kita COVID itu. Jadi akhirnya banyak nih aferesis itu. Aferesis itu nanti saya jelaskan sedikit tentang aferesis itu apa ya. Jadi donor darah itu bisa donor darah whole blood atau donor aferesis. Jadi kalau donor aferesis itu bisa dipilih, kamu mau donornya apa? Donor plasmanya toh, mau donor RBC-nya toh, mau donor trombositnya toh, itu bisa dipilih ya. Tapi kalau whole blood itu kan langsung diambil semua ya. Keuntungannya apa? Kalau aferesis ini bisa lebih banyak didapatkannya nanti sebelah. Nah ini untuk model unit yang mungkin supaya nanti kalian kalau ada kegiatan ya kalian ada gambaran apa sih itu suatu model unit. Jadi ini salah satu upaya dari unit transfusi darah untuk mendekatkan layanan donor darah kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat di sini tinggal menunggu saja maupun di instansi minimal itu biasanya ada minimal calon donor ya minimal biasanya 30-an atau 20. Jadi supaya
pada saat menjadi datang ke sana juga lebih efektif ya. Kalau donor cuma sedikit ya kasihan juga, jadi jauh donornya cuma sedikit ya. Jadi pengambilan itu dapat diselenggarakan di tempat umum ya, atau biasanya kita siapkan juga ada mobil donor maupun bus donor yang telah memenuhi syarat. Nah ini kegiatannya waktu kita adakan mobil ini ya, ini di Kelurahan Kecamatan Sawit yang cukup banyak waktu itu sampai hampir 300 ya kalau donor. Ini baru satu sisi aja yang kita ambil fotonya. Nah ini sedikit manfaat donor darah ya, bisa lihat di sini. Yang pertama dia bisa menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah ya. Yang kedua melalui tadi yang saya bilang tadi IMLPD bisa mendeteksi salah satunya ini satu penyakit yang ada di tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan produksi sel darah merah ya. Yang keempat menjaga kesehatan mental dalam hal ini, maksudnya kesehatan mental. Kamu berdua kan kamu kan merasa seperti ini ya, kita sudah itu memberikan suatu hal yang ibaratnya itu orang yang nggak bisa dibeli donor apa dan kita tuh belum bisa dibuat, tapi kamu kasih untuk seseorang yang membutuhkan. Yang seperti kita ketahui setiap satu kantong darah kamu itu kamu tuh menyelamatkan 3 nyawa ya. Jadi di sini kamu bisa beramal, berbuat baik, menyelamatkan nyawa loh hitungannya ya. Jadi satu kantong itu menyelamatkan 3 nyawa. Karena apa? Minimal itu bisa kita buat menjadi 3 komponen ya. Dari satu kali itu bisa menjadi PRC, EC, FFP ya. Membakar kalori ya, membakar kalori sekitar 500 kalori. Kalau yang lagi mau diet, mau nurunin berat badan, tapi nggak setiap minggu ya pembedaannya ya, nanti kamu anemia loh. Membakar kalori wah langsung semangat ya kan. Sebenarnya kalau kamu menurunin berat badan ya tidak hanya olahraga aja ya, yang penting juga mengatur pola makan ya. Dulu itu saya juga obes, saya dulu 100 sekian lebih ya, tapi ya melalui usaha pelan-pelan dan masih bisa menurunkan ya. Menurunkan resiko kanker ya, karena dia membuat stabil zat besi yang ada di dalam tubuh kita ya. Menurunkan kolesterol jahat ya, dari TG, LDL ya, distabilkan juga. Yang terakhir adalah zat besi. Efek samping donor darah ya, ini sedikit ya, ada merah lah dan dari sekitar rotasi penusukan ya. Kemudian perdarahan minor ya, saya rasa kalau kita benar ya, misalnya kalau setelah donor kita lakukan penekanan di area setelah penusukan itu tidak ada darah ya. Jadi setelah ditusuk itu harus minimal ditekan 2 menit ya, jangan sampai habis ditusuk nggak ditekan atau tidak digap, ibaratnya itu bisa darahnya nanti keluar terus ya. Kalau lemas dan pusing tergantung dari tubuh kamu ya. Kalau kamu nutrisi baik, hidrasimu baik, makanan untuk dirinya baik ya, saya rasa ini tidak akan ada ya. Ini hanya efek samping kalau misalnya memang kondisi tubuh kita sedang dalam kondisi yang buruk. Nah ini sedikit screening transfusi yang tadi saya katakan. Yang pertama itu ada pemeriksaan golongan darah AB+ dan resus ya. Kemudian yang kedua ini ada screening dan identifikasi dari antibodi. Yang ketiga ada uji serasi atau cross match ya. Jadi sebelum melakukan transfusi ada 3 tahap ini yang harus dilakukan. Yang pertama pemeriksaan golongan darah AB+ dan resus ya. Ini mungkin sudah diulang-ulang ya, dari kalian dapat mata pelajaran TK ya. Sistem golongan DO itu disebutkan oleh ketiga darah dalam 3D. Pada pengumuman yang tersebut serta adanya antibodi A atau antibodi B pada serum atau plasma yang tidak menunjukkan ya. Golongan darah DO ini terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dan ini berikut ya, jenis golongan darah misalnya contohnya untuk A, antigennya untuk A, antibodinya untuk A, B, ya, genotype-nya AA darah O dan seterusnya. Bisa kalian lihat di sini. Ya. Kemudian pemeriksaan resus ini melibatkan pengujian sel darah pasien untuk keberadaan antigen SSB dengan serum antigen. Ya,
Jadi seorang pasien dengan resus B negatif itu berhasil melawan antibodi terhadap antigen resus B jika terpapar saudara merah dengan resus B positif. Oleh karena itu lebih baik memberikan komponen darah dengan resus negatif pada setiap individu yang negatif. Ya, jadi kalau ada seorang donor resus negatif itu sebaiknya tetap dari resus negatif. Ya, biasanya kalau kita di UPD ini dengan orang-orang golongan darah resus negatif itu kita datang karena sedikit sekali ya. Jadi kita datang, jadi begitu ada kebutuhan itu kita baru on call. Ya, kalau kita belum ada kebutuhan sebaiknya orang itu nggak usah donor. Karena apa? Darahnya itu kan akan expired. Misalnya dia donor ini, dia expired setelah 35 hari. Pas hari ketiga kan ada yang butuh, kan sayang. Biasanya kalau orang dengan kasus ini dia tidak rutin donor. Jadi pas ada kebutuhan baru dia donor. Ya. Kemudian tadi yang pertama kan pemesan golongan darah ya. Kemudian kita lanjut ke screening antibody. Tujuan screening antibody untuk menentukan adanya antibody sel darah merah atipikal atau irregular yang signifikan dan bermakna secara klinis. Ya. Hasil pemeriksaan antibody yang positif diperlukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan identifikasi antibody. Ya. Jadi screening antibody itu harus selalu dilakukan sebagai bagian dari penelitian pratransfusi karena memiliki sensitivitas lebih bagus daripada uji silang cross-match. Nah, di sini sebenarnya kan kembali urutannya di cross-match dulu baru screening antibody. Harusnya screening antibody dulu, ya. Jadi itu akan memperingan pekerjaan cross-match. Jadi nanti cross-match-nya tidak perlu sampai cross-match mayor untuk cross-match minor saja sudah cukup. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan transfusi ini adalah pemeriksaan uji berprestasi atau bahasanya cross-match. Ya. Jadi di sininya prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi adanya incompatibilitas serologis dalam darah donor dan penerima. Ya. Jadi proses itu ada proses mayor. Ya. Proses mayor itu apa? Jadi sel darah merah dari si pendonor akan direaksikan dengan serum plasma dari resipien pasien penerima. Ya. Kemudian kebalikannya untuk cross-match minor ini serum atau plasma dari si pendonor dan akan direaksi dengan sel darah merah dari si penerima. Ya. Adanya incompatibilitas terkait dengan adanya aglutinasi. Ya. Nah, seperti ini gambarannya untuk proses mayor. Ya, tadi disebutkan resipien serum dengan RBC dari si pendonor ya direaksikan. Kalau diinkubasi, dicuci, ditambahkan 2 tetes AHG dan diinkubasi nanti dibaca ya. Kalau dia ada aglutinasi di sini, ya berarti positif. Kalau dia tidak ada, ya berarti kompatibel. Ya, tidak ada aglutinasi. Kemudian untuk proses minor, ini kebalikannya. Kalau tadi resipiennya serum, sekarang dalam serum. Mungkin di sini untuk selnya ini sekarang menjadi resipien selnya. Jadi untuk darah yang tidak cocok itu boleh tidak ditransfusikan, tidak boleh, ya. Kalau dia terjadi aglutinasi, kita evaluasi dulu, ya. Nanti saya jelaskan sedikit langkah-langkah bagaimana kalau kita melakukan seperti ini, ya. Jadi kalau sudah menemukan ini, kalau paksakan transfusi hati-hati, ya. Apalagi prosesnya mayor, ya. Itu akan beresiko terjadi reaksi transfusi yang fatal. Nah, ini terkait tadi IRLDD sudah saya singgung ya. Yang utama itu HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Ya, kalau daerahnya jadi malaria, biasanya ada pemeriksaan ya. Nah, ini berbagai macam metode ya. Mulai dari yang rapid ya, ICP, ELISA, SPRIA, EPIA, yang juga ada sampai NAT ya. Ya. Bahkan NAT itu masih memiliki gap yang bisa beresiko lolosnya suatu kandungan yang infeksius ya. Jadi di sini amit-amit ya kalau kita sampai membutuhkan suatu transfusi darah kan gitu loh. Itu berarti kondisi sesuatu yang ibaratnya bisa dikatakan ada beberapa, memang tidak semuanya berat, tapi katakan orang yang perlu transfusi itu ini nantinya sampai berat banget, ini sampai berat banget. Kalau memang itu sampai terjadi, saran saya ya sebaiknya dari seorang pendonor yang kamu kenal atau kerabat, jadi kamu tahu historinya bagaimana, ya.
katakan terkait pembuluh darah yang berbagai macam. Yang pertama kita kenal adalah whole blood atau WB ya, disingkat ya. Biasanya kalau kita donor darah yang biasa itu dapatnya WB ya, whole blood ya. Darah lengkap ini memiliki komponen yaitu eritrosit, trombosit, leukosit, dan protein plasma. Makanya tadi saya bilang setiap tamu donor bisa kita buat menjadi 3 komponen ya. Yang 1 liter lengkap mengandung sekitar 350 cc ya, minimal 250 cc di sini kalau di Indonesia ya. Dan lengkap itu dapat disimpan pada gaweng yang pada suhu 2-6 derajat maksimal ini usia 35 hari ya. Jadi saya bilang tadi orang yang ada sisa negatif jadi jangan donor rutin ya, jika ada permintaan baru didonorkan ya, karena itu sulit menurut. Kemudian ada packed cell PRC ya. Jadi komponen utama dari sel darah merah PRC adalah eritrosit ya. Jadi kalau kalian sering nih sih hal ini ada, nah ini PRC ya. Setiap sel darah mengandung nilai hematokrit 70%. PRC dapat disimpan juga sama ya, 2-6 derajat ya. Kita mungkin harus simpan sampai 35 hari. Kemudian yang ketiga ada TC atau trombosit concentrate ya, trombosit pekat yang mengandung komponen utama berupa trombosit dengan volume sekitar 50 ml. Kemudian suhu penyimpanan ini itu ini kalau trombosit concentrate ini beda ya, jadi bukan 2-6 tapi 20 sampai 24 derajat ya. Dan penyimpanannya itu hanya dia itu maksimal 5 hari ya, dan harus dengan pelajaran incubator ya. Untuk menjaga suhu 20 sampai 24 biasanya itu nanti ada incubator ya. Jadi terlalu kamu sudah pernah lihat nggak ada alat goyang-goyang di rumah sakit? Nah itu kan pelajaran incubator ya. Jadi trombosit itu TC itu harus ditaruh di situ ya, di pelajaran incubator ya, untuk menjaga aktivasinya. Jadi harus digoyang-goyangkan maksimal sampai 5 hari. Nah ini kadang-kadang kalau trombosit ini memang kalau kita di rumah sakit dokter sih tidak pernah expired ya, karena permintaan itu banyak banget ya. Kamu donor set-set langsung dipakai uangnya, ibaratnya kayak gitu. Hakim kita membutuhkan banget kalau di sana ya. Jadi kalau pengalaman saya kebutuhan kita itu di rumah sakit itu sampai 4.000 kantong setiap bulan. Kalau donor kita baru bisa produksi itu sekitar, kalau paling banyak itu pernah sampai hampir 1.000 kantong. Tapi yang konsistennya itu yang tadi antara 300 sampai 500 kantong. Jadi 10% kadang-kadang masih kurang gitu. Jadi kalau kalian yang mau donor gitu ya, kamu senang banget. Jadi bisa ke rumah sakit dokter lagi, sangat-sangat membantu pasien di sana ya. Jadi kalau kamu donornya di sana, kamu bisa membantu ya. Karena kalau pasien-pasien di rumah sakit dokter itu kan kita rumah sakit di kota, rata-rata pasien ke sana itu bukan pasien dengan single diagnosis doang. Biasanya itu misalnya dia demam darah dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, kan gitu. Kalau demam darah kok nggak boleh, kalau cuma ke tipe A, tangani, itu kan bisa, itu kan bisa. Ya, biasanya kalau demam itu biasanya pasien-pasien yang sudah complicated, ya, dengan diagnosisnya itu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan rumah sakit demam, wah senang banget kita, ya, sangat-sangat membantu si pasien. Ya. Kemudian ada transfusion plasma, FFP, ya. Plasma atau faktor pengubah ini labil merupakan komponen utama dari FFP, ya. Jadi volume dari satu unit FFP ini sekitar 150 hingga 220 ml, ya. Nah, ini kalau FFP itu harus minus 20, ya. Jadi harus kalian ingat kalau tadi WB sama PRC itu di suhu kulkas tengah. Trombos ya, itu harus di suhu 20 sampai 24. Ya biasanya suhu AC ini, suhu AC ruangan, tapi harus pakai incubator. Yang kalau belum bisa pakai incubator, biasanya pakai suhu ruang AC di laboratorium ini ya sekitar segitu. Ya karena incubatornya itu mahal. Kemudian kalau transfusi plasma ini harus 20 derajat. Ya proses pembuatannya pun ini untuk FFP ini harus segera dibekukan kurang dari 30 menit. Ya, jadi begitu kita udah dapat plasmanya harus langsung dimasukkan alat namanya untuk plasma
bawah 30 menit langsung tubuh ya. Jadi nggak bisa kamu langsung taruh di freezer. Kalau kamu langsung taruh di freezer, dia nggak bisa tubuh langsung cepat ya. Kalau sudah lewat dari 30 menit bukan fresh frozen plasma lagi, namanya sudah frozen plasma. Jadi dikatakan fresh frozen plasma bila dia ditemukan kurang dari 30 menit pada saat dia pembuatan ya. Nah ini pembuluh darah alurnya kira-kira gini ya, dimulai dari dia pembuluh darah ya, terus dia pembuluh darah ini ada suatu organ ya. Organ ini nanti akan bisa kita olah menjadi 3 komponen ya, reaksi, isi, dan katalitik. Kemudian dari plasma itu, dari FFP ini bisa diolah lagi menjadi progresivitas yang spesifik supernatant. Nah ini program pemerintah nanti ada program untuk pengolahan plasma ya, secara mandiri ini bisa digunakan untuk pengobatan produk-produk pengobatan faktor pemburuan dan dari sini pendapatannya. Kemudian indikasi penggunaan darah, produk darah ya. Jadi ini dapat kita gunakan pada suatu kondisi anemia akut ya, pada saat pembedahan juga, darah pembedahan ya. Biasanya kalau HP-nya cuma dari 8, kemudian pada saat traumatik perdarahan ya, ada kondisi shock hemorrhagic ya. Kalau kondisi non bedah, non trauma ini bisa pada saat DHB kurang dari 7 ya. Kembali lagi tergantung dari kondisi yang memegang kondisi pasien ya. Dari sini kamu bisa lihat ya, pada kondisi septik, shock septik ya, pada yang kronis ya, beberapa yang kemo itu juga butuh transfusi ya. Nah ini sedikit saya bawakan terkait darah incompatible ya. Apa sih darah incompatible? Jadi hal ini terjadi pada saat pemeriksaan pretransfusi ini tidak didapatkan darah yang kompatibel ya dengan darah pasien. Biasanya itu ada kita kalau di laporkan ya, dok ini nggak kompatibel prosesnya, sudah dengan beberapa amplop darah, ini prosesnya tetap dia ada aglutinasi ya. Penyebab itu dapat 3 hal yang namanya ya, bisa permasalahan pada pemisahan golongan darah. Yang pertama ini harus dicek ada masalah nih, jangan-jangan ribut-ribut incompatible ternyata salah golongan darah ya toh. Pasien golongan darahnya apa, yang kamu crosskan dengan kantong darahnya apa, jadi jelas incompatible ya. Kemudian permasalahan pada pemeriksaan uji saring antibodi ya. Kemudian yang ketiga permasalahan pada uji silang serasi atau cross match. Nah ini terkait yang pertama permasalahan pada golongan darah, diantaranya ada permasalahan kesalahan teknis ya, salah label ya. Ini harus hati-hati nanti kalau kalian sudah bekerja, misalnya ditempatkan, oh ini lagi bertugas di untuk membuat suatu kartu golongan darah atau lagi bansos atau lagi apa, lagi mobil ini jangan sampai salah ya, kamu menempelkan label ya, dokumentasinya juga salah, reagennya juga. Pada saat kita membuat suatu pemeriksaan golongan darah itu ada reagen ya, jadi reagennya itu harus tetap dipertahankan pada suhu yang memang harus dia bisa menjaga stabilitas dan reagennya, nggak boleh kepanasan gitu. Kadang-kadang saya juga ikut membandingkan, saya selalu ingatkan, jadi kalau kita lagi di ruangan terbuka, walaupun reagen terbuka tetap ada ice gel yang ada di tempat box reagen untuk golongan darah ini, jadi jangan sampai kepanasan ya. Kemudian juga ada dari sampel yang bermasalah ya, misalnya sampelnya sampel pasien-pasien misalnya dia ada suatu penyakit tertentu ya, misalnya ada penyakit IHA, penyakit yang lain itu bisa menyebabkan suatu kendala pada saat Anda pemeriksaan golongan darah ya, maupun ya ini kesalahan prosedur. Makanya kembali lagi ke SOP ya, SOP terkait pemeriksaan golongan darah jangan sampai salah gitu. Kemudian yang kedua, kesalahan ini karena ketidakcocokan antara hasil sel dan sel kuping ya. Kalau sel kuping ini bermasalah pada antigen di sel darah merah. Kemudian kalau pada sel kuping biasanya permasalahan pada antibodi.
Kemudian yang kedua, permasalahan pada uji saring antibody ya. Jadi suatu uji saring antibody dan identifikasi antibody tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya antibody dalam plasma pada donor maupun pasien. Ya, jadi kita periksa apakah ada antibody-nya dalam kantong darah itu dari yang akan kita periksa baik dari kantong darah maupun dari sampel yang dikirimkan ke kita itu sampelnya pasien. Dua itu kita periksa. Kemudian permasalahan pada identifikasi antibody ini bila ditemukan adanya antibody ini banyak sekali ya, jadi saya tidak bawakan di sini. Di dalam kita tidak tahu ada sekian antibody. Tapi bidangnya nanti ya nanti pada next kalau kita fokusnya pada pemeriksaan antibody ya. Jadi beberapa jenis antibody ya yang ada di plasma baik dari donor maupun dari pasien ya, dari yang alamiah maupun yang imunnya yang allo antibody. Permasalahan pada deteksi administrasi ini yang ketiga ya. Jadi permasalahannya bisa disebabkan pertama permasalahan administrasi ya, dan pengambilan sampel dari pasien. Misalnya dia ada salah pengambilan sampelnya, dia ini harus dilakukan dalam satu salah sampel ya. Padahal hal seperti itu masih kadang-kadang terjadi yang salah sampel ya. Identifikasinya baik yang tertulis datanya siapa yang dikirim sampelnya ke siapa. Jadi harus kita waspada ya. Kemudian pasien atau donor terdapat antibody tertentu dan masalah lainnya dengan pasien atau donor ya. Jadi misalnya dia terkandung dia memiliki suatu antibody, ini juga bisa menunjukkan suatu hasil prospek yang inkompatibel. Jadi tata laksananya bagaimana ya? Langkah pertama, kamu lihat riwayat pasien ya, kamu lihat umurnya, dari jenis kelaminnya, riwayat transfusi sebelumnya ya. Jadi kalau kita seseorang itu yang sudah sering melakukan transfusi itu hati-hati bisa beresiko menunjukkan suatu antibody ya. Dia bisa terbentuk secara alamiah. Riwayat kehamilan dia pasien sudah berhamil melahirkan berapa kali ya. Riwayat pemakaian obat jangka lama itu kan juga anamnesis ya, karena ada beberapa obat juga yang bisa berdampak terhadap suatu inkompatibilitas darah ini. Langkah kedua, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam transfusi ya. Kamu minta sampel darah yang baru. Itulah saya bilang kalau misalnya kita curiga dari kesalahan pengiriman sampel, kamu bisa minta kirim sampel yang baru ya. Kemudian diulangi lagi pemeriksaan golongan darah ABO-nya. Kalau itu masih belum match lagi, bisa lakukan direct test ya. Langkah ketiga, dilakukan screening dan identifikasi antibody ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian terkait reaksi transfusi ya. Jadi suatu proses transfusi ini memiliki resiko reaksi transfusi ya, dengan gejala klinis dapat berupa demam, depresi, mual, sesak napas, hingga dapat resiko kematian ya. Jadi yang ini saya bilang, kenapa kok itu banget ya kita mau transfusi? Pakailah periksa golongan darah, pakailah pemeriksaan antibody screening, pakailah cross match ini ya. Jangan sampai pasien itu mengalami mulai dari reaksi ringan hingga bisa kematian ya. Reaksi transfusi itu dapat timbul ya karena inkompatibilitas atau ketidakcocokan yang antara darah resipien maupun pendonor ya. Namun bisa juga terjadi karena komponen darah yang kualitasnya tidak baik ya. Jadi di sini pentingnya juga dari suatu unit pengolah darah untuk menjaga suatu komponennya itu tetap yang baik ya, mulai dari wadahnya, penyimpanan suhunya, bagaimana cara pembuatannya. Jangan sampai komponen darah yang kita berikan ke pasien ternyata komponennya itu tidak baik ya. Itulah makanya kita agak rela waktu tadi kita screening HB-nya nggak cukup. Nah iyalah, HB-nya rendah kamu mau donor kan nanti kualitas kantong darahnya juga nggak baik, betul kan? Kan kasihan juga dampak ke pasien. Dampak ke pasien baik, dampak ke kamu jadi anemia. Kamu udah mau HB-nya mau pas-pasan kok masih mau donor gimana kan gitu. Jadi kadang-kadang ya memang saya mengapresiasi ya para pendonor yang semangat gitu. Kadang sampai ada yang setengah maksa gitu. Jadi kita bukan di sini kita saklek karena gimana ya, karena saklek terkait keselamatan donor.
Jangan sampai donor, habis donor pingsan, lupa. Habis itu saya jamin bulan besoknya nggak mau donor lagi, takut deh, bener nggak? Habis donor pingsan, habis donor leyeng, habis donor badannya nggak karuan, saya jamin nggak bakal balik, gitu, ya. Jadi itulah yang kita jaga supaya pendonor dan si penerima itu tetap aman. Nah ini sedikit reaksi transfusi ya, ada reaksi yang membahayakan atau tidak diinginkan pada penerima transfusi ya. Jadi ini mulai dari yang ringan ya hingga yang berat ya. Maka kejadian ini 0,5 hingga 3% total transfusi ya. Kejadian di rumah sakit Dr. Muraki kita itu kalau secara nasional harusnya kejadian reaksi transfusi itu 0,01 ya. Maka kemarin itu sempat 0,04, 0,03, maksud saya ya nggak apa-apa, berarti memang ada respon yang dilaporkan dari ruangan terhadap reaksi transfusi. Yang menjadi aneh kalau sampai 0% sama sekali tidak ada reaksi transfusi. Kan saya bilang tadi kalau demam, kalau gatal-gatal itu pun harus dilaporkan. Ini kadang-kadang ruangan itu yang menjadi mereka tuh nggak mau pusing gitu. Padahal yang lapor juga nggak apa-apa gitu. Kan kita kan juga tidak akan model-model ruangan yang indah. Jadi kadang-kadang mereka kurang rasa ini untuk melaporkan ya. Jadi untuk reaksi transfusi ini ada terbagi ya, ada reaksi karena infeksi. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Misalnya dia tidak ada reaksi, waktu ini bisa resiko suatu terjadi transfusi yang menyebabkan suatu infeksi. Kemudian reaksi transfusi non infeksius ya, baik imunologis maupun non imunologis. Ya. Reaksi transfusi itu bisa segera maupun tertunda. Makanya biasanya setelah transfusi itu maksimal kita awasi berapa? Ada yang tahu berapa lama? Dievaluasi sampai berapa lama? 4 jam ya. Ya. Jadi kita untuk bisa tahu reaksi yang tertunda. Ya. Jadi nggak habis transfusi, oh aman nih, ya wis tinggal enggak. 4 jam pos transfusi tetap kita amati ya. Kegawatannya ya mulai dari ringan hingga macam jiwa ya. Cuma belajar untuk ini aja nanti bisa dibentuk. Sekarang tuh zamannya hati-hati loh ya. Medis ini sedikit-sedikit bentuk, sedikit-sedikit bentuk ya. Jadi kalian itu harus hati-hati ya. Nah ini yang beberapa reaksi transfusi yang perlu dipaham ya. Reaksi alergi bisa melihat di sini ya. Hipsnu ya. Terhadap reaksi transfusi yang namanya transfusi yang related acute lung injury atau trauma bisa diproduksi juga ya. Hemolisis juga bisa, kemudian sitopenia juga bisa ya. Nah infeksi ya ini yang bisa dibilang ya. Jadi tetap ada risiko infeksi ya. Terkait ini misalnya infeksi, misalnya ada suatu kondisi dari kemarin terutama kejadian seorang pasien butuh TC atau musik itu hingga 6 kantong ya. Jadi daripada kita mentransfusikan komposit 6 kantong kecil-kecil, sebaiknya itu kita berikan suatu donor yang namanya ini di sini ada ya, yang saya tanyakan terkait namanya aferesis, tromboaferesis. Jadi kalau kita mendonorkan trombosit aferesis itu akan setara sama dengan 6 sampai 8 kantong kecil TC ya. Kenapa tromboaferesis itu akan lebih aman? Karena tromboaferesis itu berasalkan dari satu pendonor. Jadi ini hanya satu pendonor, bisa bayangin kalau yang kecil itu bisa dari berbagai macam orang ya. Berbagai macam orang, ada resiko dari antibodi yang dimiliki dari kantong kecil. Sedangkan kalau kita tromboaferesis itu hanya dari satu orang, karena diambilnya itu hanya komponen tertentu yaitu trombosit. Nah ini kejadian reaksi transfusi ya, reaksi febrile ya. Kejadian itu sampai lagi nampul ya. Dan ada kapo, ada reaksi alergi, terali yang tadi berhubungan dengan kapo ya. Reaksi infeksi ini masih tertinggi ya. Kejadiannya dia kesehatan hati ya. Kita bisa bilang, kamu mau dapat transfusi sebaiknya dari kerabat yang kamu kenal ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ini jam-jam kritis nih. Mereka ngomong udah halus. Ada yang masih bingung terkait ini hanya baru
kulitnya aja ya, dari kedokteran farmasi dan bandaranya. Tadi saya singgung terkait aferesis ya. Jadi mungkin sini saya tambahkan, jadi suatu donor aferesis itu salah satu alternatif kalau kita mau mendonasikan darah kita dengan komponen tertentu. Misalnya kayak kemarin itu saya ada seorang sahabat saya butuh trombosit dalam jumlah besar, akhirnya saya mendonorkan trombosit saya. Keuntungannya apa? Kalau kita donor trombosit itu nggak usah tunggu 2 bulan ya. Trombosit itu kalau kita mendonor itu bisa berdua minggu, bisa diulang lagi. Sama kayak plasma ya. Kalau kita donor BB kan produk itu kan harus diulang. Keuntungannya gitu. Cuma kadang-kadang orang ada beberapa yang memang tidak nyaman. Jadi kalau kita aferesis itu darahnya itu diambil, nanti masuk ke dalam mesin seperti mesin hemodialisa. Pernah lihat ya mesin hemodialisa? Nanti itu di split, diambil trombositnya, yang bukan trombosit balik lagi. Nah pada saat itu mungkin ada beberapa yang nggak nyaman. Saya kemarin ada yang itu sih. Oh udah hilang. Ya jadi suka kadang-kadang kalau kemarin sebenarnya di tengah-tengah, jadi saya nggak sampai selesai. Saya dari nafasnya dok itu udah nggak bisa dok. Tapi teman saya ini butuh banget gitu. Saya bilang kita nggak apa-apa lanjut gitu. Saya tahu resikonya akan 5 tahun. Ini apa sedikit. Karena saya sedikit paksa ya, karena untuk kasihan orang ini butuh trombosit, sedangkan vena saya itu udah dia tuh sedikit udah ngasih warning pada saat darah balik itu udah nggak mau dia, sampai akhirnya digantikan. Jadi ya baru cuma dapat sekian ratus, harusnya sampai 300. Ada yang mau ditanya? Oh ada yang udah tertidur. Saya rasa cukup ya. Ini ada kuliah lagi yang kedua. Ada. Berarti saya kedua di sebelah sini. Ada yang bisa tanya? Langsung.